Sambung Allah dan Rasulnya, keluarga yang membanggakan daripada nabinya yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para pengurus, para guru, para sesepuh, hadirin dan hadirat yang hadir di sini semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi daripada kalian semua. Mudah-mudahan Allah makmurkan daripada kehidupan kalian semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat daripada kita semua. Tidaklah keluar dari tempat ini kecuali Allah Ta'ala akan mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari segala bala musibah, dari segala fitnah, daripada segala gangguan, wabil khusus yang menimpa daripada dunia ini, yaitu gangguan virus corona. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera angkat daripada gangguan virus ini. Mudah-mudahan Allah lenyapkan daripada virus ini. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Setiap umat muslim dan muslimat mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sampai di sini ulun berceramah cukuplah. Itu sudah doa-doa tadi sudah cukup, dunia dan akhirat. Sampailah. Belumlah. Al-Habib Mahdi bin Lutfi bin Yahya menembak ulun. Kada dipadahi kalau ulun suruh ceramah Isra Mi'raj. Nah, ini dadakan ini. Maka waktunya Jarsidin setengah jam. Maka kita dikisahi Bubuan Bahari itu beb, bilahnya wayah Isra Mi'raj itu bubuannya itu membikin acara tablik. Samalah di sinilah. Bikin acara tablik itu kisahnya itu beb sampai dibikin 2 fase. Satu berkisah Isra Mi'raj, terus nanti ada wayahnya istirahat beb. Istirahat sejam dulu. Imbah itu setelah istirahat sejam, balik lagi mengisahkan lagi kisah seterusnya sampai habis Isra Mi'raj. Bahari itu seperti itu kisahnya. Iyalah, di sini seperti itu tablik akbar, banyak orang berjualan, orang-orang tuh mendengari. Tapi kisahnya lengkap luar biasa. Di negara sini gitukah kada? Ulun dikisahi bubuan rantau bang. Sama aja kalau mungkin lah. Orang-orang bahari ini ya. Nah, maka ini ulun diberi waktu setengah jam sama Habib Mahdi nih. Nah, khair insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mungkin dari nang sedikit nang ulun sampaikan bisa nanti menjabar menjadi luas di pikiran kita. Iya, diberikan futuh oleh Allah Ta'ala pemahaman akan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa namanya peristiwa yang sangat besar, yang sangat luar biasa, di luar akal nalar manusia. Jangkauan manusia tidak sampai kepada Isra Mi'raj ini. Kejadian Isra Mi'raj ini tidak sampai di nalar manusia. Sedangkan kita adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok jadi pilihan? Karena kita menjadi manusia yang dipilih untuk mempercaya, mengimani
peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu menjadi suatu landasan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung yang kelak akan dijadikan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan dalam kitab Anwarul Bahiyah, kitab karangan Al-Imam Al-Alim Allama Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ada mengarang kitab tentang khusus tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang alim, yang hafid Al-Quran, hafal Al-Quran, dan juga beliau paham tafsir-tafsir tentang Al-Quran, yang hafal ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Makanya digelar dengan Al-Muhaddis, yakni orang yang hafal beserta sanad-sanadnya, yakni sanad itu nang membawa hadis itu nah, mulai zaman Rasulullah sampai ke bawah terus itu ada sanadnya, ada yang membawa ngaran-ngarannya orangnya tuh ada yang membawa itu ngarannya sanadnya rawinya lengkap, beliau paham. Ini makanya dikatakan Al-Muhaddis. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini orang yang sangat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Beliau mendirikan pondok pesantren. Muridnya menyebar ke seluruh dunia dan menjadi cabang-cabang pesantren-pesantren mulai zaman sekitar 50 tahun yang lalu sampai waya ini ribuan sudah pesantren yang jadi, diantaranya adalah murid-murid beliau. Maka beliau mengarang kitab Anwarul Bariyah. Di sini disebutkan tentang tafsir. Yang pertama sedikit tentang tafsir ayat Al-Quran yang mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi ilal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Beliau menjelaskan tafsir tentang ayat ini. Wasababu nuzuliha huwa raddu 'alal musyrikin al-mukadzibin bil Isra lamma ahbarahum bin Nabi. Ini turun ayat ini karena waktu Rasulullah mengisahkan itu musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang penyembah berhala kada hakon percaya. Al-kadzibin, mereka membohongkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan begitu detail dengan alamat-alamatnya. Bahkan beliau ditanyai apa tandanya. Aku berjalan melalui sekelompok rombongan di luar Mekah sini yang insya Allah rombongan tersebut akan datang di waktu saat sebelum daripada terbenam matahari akan sampai ke tempat Mekah ini. Aku melihat kelompok tersebut. Subhanallah, datang kelompok tersebut di waktu yang ditentukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu pun tidak percaya. Abu Lahab teriak-teriak, gembor-gembor, memanggil daripada orang-orang, menghasut daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini memang kalau namanya jalannya lurus, jalannya baik, jalannya istiqomah itu penuh tantangan. Nah lu yang mengikutinya bagaimana? Yang mengikutinya istiqomah, tekadnya bulat, keadaannya tetap, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia.
mengikut sampai ke dunia dan akhirat. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika hasutan orang-orang kafir kepada orang-orang kafir akan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kan dihasut orang-orang itu. Bahkan ada murtadin, ada sebagian orang-orang yang sudah masuk Islam keluar dari Islam. Waktu itu ada yang mengikut dengan Rasulullah karena cerita Isra Mi'raj, ada yang keluar dari mereka, sebagian keluar. Kenapa? Kada kuat iman. Imannya kada kuat. Kada tahan cobaan. Iya. Lalu dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa katanya sambil menggebu-gebu ini Abu Lahab? Hei Pak Abu Bakar, ini loh kisah ini nih. Nih ada kawan ikam nih. Ini berkisah malam tadi berjalan mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, lalu sampai ke langit ketujuh. Nah nih kawan ikam nih kayak apa? Mun kita di waya-waya itu, mun kita nih di saat-saat itu, kira-kira hati kita kuat kada? Keadaan seperti itu, agama Islam terpojok, agama Islam terdesak, banyak yang tidak hakon, musuh besar sekali. Iya, saat-saat itu bagaimana? Lalu kita hanya mendapati agama Islam, hanya mendapati wahyu, hanya mendapati daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita bisa-bisa kita lemah daripada iman kita, bisa-bisa tidak kuat daripada iman kita. Tapi lain dengan imannya manusia yang satu ini. Ketika dikatakan kepada dia, ini temanmu ini cerita seperti ini, ini cerita khayal, ini cerita tidak mungkin, ini cerita tidak masuk akal. Apa katanya? Kalau dia yang bicara, maka segalanya benar. Kalau dia yang berkata, maka itu benar. Jangankan yang seperti ini, yang lebih daripada ini, maka aku sangat percaya kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kekuatan iman, makanya di dalam Al-Quran dikatakan itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa mereka-mereka yang imannya ini ada di dalam hatinya? Siapa iman mereka yang kuat di dalam hatinya itu siapa? Mereka itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka lah yang beriman di dalam keadaan yang ghaib, yang kada nyata. Betul tidak kita beriman dengan yang ghaib? Betul, kita kada tahu pahala yang mana. Kita tidak tahu ganjaran yang mana. Kita kada melihat malaikat itu bagaimana. Kita tidak melihat cahaya hidayah itu tidak bagaimana. Tetapi kita meyakini bahwa itu semua secara gaib karena disampaikan oleh Rasulullah, yaitu utusan Allah Ta'ala untuk beriman kepada Allah Ta'ala, untuk mengangkat, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita bersama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu diteruskan, itulah para musyrik, para kadibin, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka lah yang mendustakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa subhana ay tanzihullah an kulli su' laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sedangkan subhana artinya
perkara yang Allah Ta'ala menyucikan perkara tersebut, membersihkan perkara tersebut dari segala hal yang jelek. Allah Ta'ala lah yang menyucikan daripada perkara tersebut, tidak bisa sama sekali dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Perbuatan Allah Ta'ala, mun kita belajar tauhid nih, kita belajar tauhid, kalau mohon perbuatan Allah Ta'ala itu tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang bisa menyamainya. Kalau itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau kehendak Allah Ta'ala, maka tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang bisa menirunya. Lalu dijelaskan, waqad ajma'al muslimun annal murad bi abdi huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan bi abdi ini adalah baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini abdu. Abdun itu artinya hamba. Sedangkan hamba itu adalah sifat yang Allah Ta'ala berikan dari kedudukan orang yang beribadah, orang yang beramal, dikasih kedudukan, satu kedudukan namanya hamba. Hamba. Rasulullah itu telah dinyatakan sebagai hamba oleh Tuhannya, oleh Al-Khaliq. Artinya di sini apa itu? Itu kedudukan yang Allah Ta'ala akui baginda Nabi besar Muhammad adalah seorang yang hamba yang sempurna. Maka kedudukan hamba ini adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan para auliyaus saleh, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dikatakan sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada takut, tidak ada kerisauan di dalam hatinya. Mereka mendapatkan kebahagiaan, lahumul busra, kebahagiaan, ladzat dalam beribadah, ladzat dalam beramalia. Contohnya seperti halnya yang kita hauli sekarang. Abah guru sekumpul, alim, seorang yang alim ulama, seorang yang soleh, seorang yang tinggi. Kenapa itu semua? Tiada lain karena kedekatan beliau dengan Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling utama, makhluk yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling utama dan dicap sebagai oleh Allah Ta'ala sebagai hamba. Maka ini kedudukan yang paling tinggi, asraful maqamat, paling mulianya kedudukan. Siapapun juga apabila menuju kedudukan menjadi hamba Allah, dia menuju jadi hambanya Allah, kecintaannya Allah, berkhidmat kepada Allah, patuh dan tunduk kepada Allah, maka dia mencapai kedudukan yang paling tinggi. Guru sekumpul berapa banyak yang cinta sama beliau, berapa banyak yang ingin menuju beliau, berapa banyak yang rindu sama beliau, dikenang-kenang, dieluh-eluhkan, dipuji-puji oleh banyak kalangan manusia. Kenapa? Tidak ada lain, sebab adalah beliau adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya sangat besar, sangat agung kepada Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai seluruh hidupnya beliau serahkan kepada Allah dan Rasulnya.
Pernah ada kisah namanya kisahnya Laila Majnun. Kisah ini sering dikisahkan oleh Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi. Ulun ini murid Sidin. Beliau ini cucu daripada Sohibul Maulid yang kita baca ini. Cucu daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Beliau ini tiap ulun umpat daripada undangan beliau di Mauludkah, di Isra Mi'rajkah, beliau ini sering mengisahkan sebuah cintanya Laila Majnun. Mungkin ada hikmah terbesar dalam kisah ini. Bahkan ulun pernah bertemu sama Sidin itu dalam 2 kali acara, yang acaranya itu masanya jauh sekali, tapi Sidin tetap mengisahkan itu. Kisah kadar sebuah cinta. Kayak apa sih cinta itu? Cintanya Laila Majnun. Apa ajar Sidin? Oh, Laila Majnun. Apa ajarnya? Marartu diari ala diyara Laila. Ugabbilu dal jidar wa dal jidar. Wa ma hubbud diyar sarafna galbi. Walakin hubbu man sakanat diyara. Apa yang Sidin padahkan? Apa yang Sidin katakan? Aku lewat dari tembok ke tembok menuju rumahnya Laila. Majnun ini cinta dengan Laila. Dia mengatakan marartu diyar ala diyara Laila. Aku lewat tembok ke tembok daripada rumah Laila. Ugabilu dal jidar wa dal jidar. Aku ciumi tembok-temboknya. Aku ciumi apa jar sini ambung lah apa dicium dek. Hah? Dikucup ya. Aku kucup tembok-tembok ini nah. Tembok-tembok ini yang diparak-parak daripada Laila itu aku kucup. Katanya, aku cium tembok-tembok tersebut. Wa ma hubbud diyar sarafna qalbi. Aku tuh enggak cinta sama temboknya. Aku tuh tidak ketujuh lawan temboknya yang aku maksud. Walakin hubbuman sakanat diyar. Tapi aku cinta dengan orang yang di balik tembok ini. Aku cinta orang yang bersemayam di balik tembok ini, yaitu Laila. Subhanallah. Cintanya seseorang. Lalu dikatakan lagi, qadlun nufus muharramun lakinnahu. Membunuh itu haram hukumnya. Akan tetapi, kata beliau, membunuh orang, membunuh manusia haram hukumnya, jelas mutlak. Akan dibalas oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat. Dan bahkan dikatakan al-qatil wal maktul finnar. Orang bunuh-bunuhan itu, saling pembunuhan itu, kalau kada ada alasan yang bujur-bujur, tidak ada alasan yang syariat menegakkannya, tidak ada alasan daripada agama yang menegakkannya, maka inya sama-sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Lalu dikatakan gadrin nufus, membunuh itu sebenarnya haram hukumnya, lakinnahu, tapi beda halnya, akan tetapi beda halnya. Hilun, jadi halal membunuh itu tadi idza kana habibun fa'ilu. Kalau yang membunuh kecintaanku. Kalau yang membunuh kecintaanku, kada apa-apa, aku halalkan, silakan mau dibunuh. Inilah sebenarnya kadar cinta. Bagaimana kita harus berjuang di jalan Allah dan Rasulnya.
Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna cinta kalian, tidaklah sempurna cinta seseorang kecuali aku dijadikan kecintaannya lebih daripada anaknya, lebih daripada abahnya, dan lebih daripada seluruh manusia. Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta engkau lebih daripada segalanya kecuali keluargaku, katanya. Apa sabda Rasul? Lam tu'min. Engkau belum beriman, wahai Umar. Tidak sempurna iman kamu, katanya. Ya Rasulullah, namanya sahabat ya, buru-buru untuk mencintai Rasulullah itu nomor satu. Ya Rasulullah, dia mengatakan, aku cinta engkau lebih daripada segalanya kecuali diriku. Lain, beda tingkatannya dengan kita. Ini tingkatannya orang yang betul-betul ingin menyerahkan seluruh hidupnya kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan ini ingin tahu bagaimana, apakah betul cintanya ini. Sayyidina Umar radhiyallahu an ini, Umar bin Khattab ini ingin tahu keadaan seperti ini bujurkah? Maka kata Rasulullah, lam tu'min. Kamu belum beriman wahai Umar. Sehingga turunlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas. Tidaklah betul sempurna iman seseorang kecuali dijadikan aku kecintaannya dari anak, abah, dan juga seluruh manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu peristiwa Isra Mi'raj intinya adalah sholat. Sholat ini bagaimana? Sholat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tarku baini wa bainahum as-sholat. Waman tarakaha faqad kafar. Siapa yang ingin tahu bedanya umat Islam dengan umat selain Islam, orang-orang kafir, adalah sholat. Siapa meninggalkannya, faqad kafar. Maka Rasulullah mengatakan yang meninggalkan sholat adalah kafir. Artinya keluar daripada keimanannya. Begitu juga sholat ini adalah hadiah yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada yang lainnya kecuali kepada kita, dan itu telah menjadi ringkas secara 5 waktu. Kenapa? Karena kita telah dimintakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan, minta kepada Allah Taala, ya Allah, umatku tidak sanggup melakukan hal itu, diringankan sampai bolak-balik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 5 kali. Kalau sudah 5 kali, maka Rasulullah mengatakan sudah terlalu ringan ini, udah terlalu mudah ini. Istahya itu, aku malu kembali lagi kepada Allah Ta'ala untuk meminta lagi, sehingga menjadi kewajiban bagi kita umat Islam dan juga menjadi penyambung kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'min, sabda Rasulullah. Kalau ingin mi'raj, bagaimana Rasulullah mi'raj, yaitu bertemu dengan Allah Ta'ala, bersambung dengan Allah Ta'ala, yaitu di waktu sholat. Karena Rasulullah bersabda, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang ahli sholat, termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang mencintai sholat. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat dan meninggal dalam keadaan sholat yang sempurna, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita semua menjadi umat-umat yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadal minni wal afu minkum.